Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Renungan Firman Tuhan Rema pada pagi hari ini. Ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan ketika saya membaca Alkitab, maka saya menemukan di Kejadian 3 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan melangkah ke taman, lalu dia bertanya kepada manusia itu, "Adam, di manakah engkau?" Jadi dia bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Kenapa? Karena memang pada waktu itu yang terjadi adalah manusia makan buah, lalu jatuh dalam dosa, dan ketika mereka mendengar jejak langkah Tuhan, mereka ketakutan. Tetapi yang Tuhan garis bawahi, Tuhan highlight pagi hari ini ketika saya membaca kisah itu adalah pertanyaan Tuhan terhadap manusia, yaitu terhadap kita juga. Di manakah engkau? Apa itu? Satu pertanyaan yang harus kita jawab, di mana kita menentukan posisi kita. Hari-hari ini Tuhan bergerak luar biasa, Tuhan bekerja luar biasa, dan tangan Tuhan sedang bergerak kemana-mana. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan di pasar-pasar, Tuhan pun bergerak ke sana. Tetapi pertanyaan mendasar adalah ketika Tuhan bekerja dengan begitu dahsyatnya, pertanyaannya adalah di manakah engkau? Jangan-jangan kita masih pada titik di mana kita merasa nyaman dengan diri kita, atau kita merasa bahwa pelayanan kita baik-baik saja, kita tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah pergi ke luar dari zona nyaman, kita di sini saja, dan biarkan itu orang lain yang bekerja. Kita cuma tinggal menuai hasilnya. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu. Tetapi pertanyaan pagi hari ini Tuhan kepada kita adalah, di manakah engkau? Ketika Tuhan sedang bekerja dengan dahsyatnya, maka Tuhan akan bertanya kepada kita, di manakah engkau? Ketika Tuhan sedang melawat satu daerah, maka ketika dia mencari orang-orangnya, dia akan bertanya, di manakah engkau? Apa yang kita jawab kepada Tuhan? Apakah kita berani berkata, aku tak di sini saja, itu biar orang lain? Dan percayalah saudara, ketika Anda memutuskan untuk tidak bergerak bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan cari orang lain yang punya hati untuk bergerak. Mungkin dari segi kemampuan, talenta, manajerial kita lebih hebat dari orang lain, tetapi percayalah itu sampah di hadapan Tuhan. Tuhan melihat orang yang punya hati, sekalipun tidak punya kemampuan, Tuhan akan perlengkapi. Dan kalau saudara baca di kitab Kejadian sampai Maliaki, bahkan sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang qualified, tetapi Tuhan memanggil orang yang mau, tapi dia buat mereka untuk berkualifikasi di bidangnya. Saudara perhatikan Abraham. Abraham ini orang yang khawatir, ya, imannya tidak besar-besar amat sebetulnya. Terbukti dia jatuh ketika dia memutuskan untuk menyambung keturunannya bersama dengan Hagar. Sarah sepakat dengan Abraham. Dia bukan orang yang hebat secara iman, tetapi Tuhan berkata, kamu ini bapaknya orang beriman. Kenapa bisa demikian? Satu hal, karena Tuhan tidak pernah memanggil orang yang qualified, tapi dia memanggil orang yang biasa, sederhana, tapi diperlengkapi oleh Tuhan, dinaikkan standarnya oleh Tuhan. Penting hatinya mau dulu. Elia juga begitu. Dia nabi besar, tapi ketika diancam hanya karena perkataan Isabel, dia mengalami ketakutan, dia sembunyi. Bahkan Tuhan melarikan dia untuk sementara di Sungai Kerit. Ya toh? Dia bukan orang yang berani yang bagaimana, tidak. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, Tuhan memperlengkapi dia, mengubah hidupnya. Sama. Hari ini kalau engkau melihat pergerakan dan kamu berkata, wah itu kita pesimis dulu, kita anti dulu. Walaupun itu tidak diucapkan, tapi kalau kita anti dalam hati, Tuhan tahu. Pertanyaan yang sama hari ini akan datang kepada saudara, di manakah engkau? Ketika pergerakan itu melawat satu kota, bahkan kotamu sendiri, pertanyaan Tuhan kepada kita, di manakah engkau? Apakah Anda masih asik masuk dan sibuk menghitung perpuluhan dan persembahan yang tidak cukup untuk kebutuhanmu? Sedangkan di luar sana gedung gerejamu, banyak orang berjibaku, mereka mengerjakan kehendak Allah dalam hidup mereka.
Apakah kita masih bisa santai-santai, tenang-tenang saja, kita bergumulnya untuk hal yang remeh-temeh, yang tidak penting? Saya mau kasih tahu, bukankah ketika engkau menyerahkan hidupmu menjadi hamba Tuhan, engkau ini menyerahkan semua hal dalam hidupmu untuk Tuhan? Tapi kenapa ketika engkau sudah punya posisi dalam hidupmu, engkau tidak lagi cari tahu kehendak Tuhan? Engkau tidak lagi menjawab pertanyaan di manakah engkau, dan engkau berkata, aku di sini Tuhan, aku siap. Tapi engkau masih berkata bahwa ya kita masih ngurusi jemaat yang sedikit, ya kita masih bergumul dengan persembahan dan perpuluhan yang tidak cukup, ya listrik belum dibayar, air belum dibayar, kebutuhan masih banyak dan lain sebagainya. Anda terikat hal yang tidak penting dalam hidup saudara, dan itu nilainya sampah di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika kita nanti mati, lalu Tuhan bertanya dan berkata kepada kita, aku tidak kenal kamu, nyala kamu, hamba pembuat kejahatan. Jangan-jangan yang kita kerjakan selama ini tidak related atau tidak selaras dengan yang Tuhan mau. Apa yang kita kerjakan adalah semua pemenuhan kebutuhan kita sendiri. Anda melayani untuk hidup, bukan hidup untuk melayani lagi. Dulu waktu pertama kita menyerahkan hidup sama Tuhan, kita nangis-nangis sama Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Tapi sekarang engkau membalik itu semua. Engkau melayani hanya untuk engkau menyambung hidup. Dan pertanyaan ini akan datang dalam hidup saudara. Saya berdoa Roh Kudus mengejar saudara dan bertanya, di manakah engkau? Ketika aku sedang mengerjakan kota ini, di manakah engkau? Masih sibuk di dalam tembok-tembok ruang-ruang kosongmu? Masih sibuk dengan ngitung kebutuhanmu yang harus engkau cukupi? Ataukah engkau berkata engkau lepaskan semua, sama seperti Tuhan memanggil engkau sebelumnya? Datang pada Tuhan, beranikan diri, tak kasih tahu, orangnya Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan saya sudah membuktikan, saya pengusaha, saya bisnis, dan saya akui tanda kutip, ya, secara satir saya ini hambanya uang, ya toh. Kenapa? Cari duit. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, saya tahu yang pelihara saya bukan bisnis saya, yang pelihara saya bukan gaji dan penghasilan saya, yang pelihara saya Tuhan. Berkat yang saya terima melebihi orang-orang yang menyerahkan hidupnya secara sepenuh hati kepada Tuhan, sepenuh waktu pada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena saya tahu hidup saya tidak ditentukan oleh penghasilan saya, tapi hidup saya dijamin Tuhan. Setidaknya dalam waktu 1 tahun ini kita sudah mendapat 2 rumah, ya, dengan cara Tuhan yang ajaib, bukan dengan kekuatan manusia. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Sederhana, karena tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi hari ini kalau engkau ditanya Tuhan, di manakah engkau? Saran saya, cepatlah jawab, aku di sini. Apa yang harus aku lakukan? Taat itu tidak menunda. Taat itu tidak diskusi. Taat itu langsung berangkat. Jadi pertanyaan yang sama akan datang kepada saudara hari ini. Di manakah engkau? Tuhan Yesus memberkati.